bagus. Silakan lanjut, Pak Yan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin kita harus mempelajari sejarah lagi, betulkah si Paul Jong ini ya? Jong saya bilangnya, karena apa? Dia nggak punya otak. Karena apa? Dia tidak mempelajari sejarah di mana tadi pertama penjajahan itu oleh orang Islam. Yang pertama ya. Yang kedua berarti Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, sekutu lah ya. Itu berarti orang Islam. Apa benar? Anda bisa pelajari lagi apa benar? Nah, sekarang di dalam penjajahan Belanda itu ada 3 G. God, Glory, and Gospel. Apa itu Gospel? Silakan Anda mempelajari sendiri. Siapa sih itu Gospel? Indonesia merdeka dengan takbir. Salah satunya di Surabaya, Bung Tomo. Coba jelaskan. Setelah 17 Agustus 1945, sekutu masih pengen mempertahankan merebut lagi. Coba Anda bayangkanlah, itu sejarah loh. Yang ditulis dalam sejarah Indonesia. Itu ada dokumen negara itu. Apakah si Jong ini akan mencabut dokumen negara itu? Berarti sudah apa, sobat? Bukan provokatif lagi. Udah sara dia. Udah pengen mendirikan sesuatu negara di dalam negara. Yang pertama, hak semua orang, semua bangsa, semua orang untuk mendirikan bangsa. Bagaimana ini pemikiran si Jong ini? Iwan Villa tahu sendiri, waktu dia masuk sistem kita, dia bilang goblok, bilang apa, sering begitu. Karena apa? Dia tidak pernah menang dalam debat atau diskusi. Anda Iwan Villa melihatlah sendiri. Silahkan camkan itu. Kita reaksiin lebih dalam lagi. Siapa si Jong ini? Saya nggak mau pakai Zong. Apakah dia PKI? Anda kutip. Anda harus ingat. Nanti suatu saat di sini ada. Nanti kita lihat. Oke Bang Jul, lanjut Bang Jul videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan. Makanya baru tahu, harus tahu. Sedikit saya tambahkan buat Fauzan. Atau tusuk gigi Fir'aun ini yang sering keluar-keluar di YouTube yang tidak jelas. Halo, kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran. Teruskan. Terus. Kedengaran, tapi mohon jangan ditambah-tambah yang nggak ada di video. Gitu loh ya. Oke, siap. Ya. Ya, saya tanggapi si Fauzan ini atau tusuk gigi Fir'aun. Saya kira raja tusuk giginya Fir'aun. Nah, di mana dia memberi komentar yang sering memberikan komentar sarah ya, yang memecah belah. Nah, tapi kita sih umat Islam atau umat yang berpikir tentu bisa menilai. Ini hanyalah fitnaan si tukang tusuk gigi Fir'aun yang sering keluar-keluar yang mengatakan seperti itu yang tidak jelas. Dan jelas sejarah Indonesia yang memerdekakan adalah Islam. Para ulama itu sudah diumumkan sama Soekarno dan ulama-ulama Soekarno-Hatta. Ya, Pak Soekarno-Hatta dan ulama-ulama kita. Dan disebarkan lagi fitnah sama Fauzan ini. Astagfirullah. Oke, kembali ke video.
Videonya cuma cuplikan itu aja, dikit. Oke. Ya, berita yang lain kita ungkapkan berita yang tadi. Kalau sudah nggak ada dibahas, saya tutup ini videonya. Jadi saya tutup sebentar Wanjul. Jadi mohon kepada Saudara Paujan kalau mendengarkan video ini bersifat gentle lah. Jadilah laki-laki pemberani. Mulutmu harimaumu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Anda kan sudah menantang. Bahwa laporkan saya ke pihak yang berwajib. Anda sudah dilaporkan. Kalau Anda laki-laki, tentu akan mempertanggungjawabkan. Semua ini hadapilah dengan legowo. Anda sekarang udah dalam, kalau menurut berita yang saya baca tadi, Anda sudah jadi tersangka. Semoga saja pihak yang berwajib secepatnya menyelesaikan kasus ini supaya tidak menjadi polemik, terutama yang paling disakiti adalah pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden kita, dan seluruh rakyat Indonesia, baik non-muslim maupun muslim, terutama bagi muslim. Kami sangat tersakiti atas pernyataan itu. Satu, menghina bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dua, menghina atau menuduh Presiden Republik Indonesia yang mengatakan penjajah. Tiga, menuduh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin sebagai mau atau akan mendirikan negara khilafah. Semoga saja beliau mendengarkan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kami di sini sangat mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggapi kasus ini. Semoga saja kasus ini berjalan sebagaimana mestinya atau sebagaimana hukum yang berlaku di negara kita. Makasih Banjul. Baik, terima kasih. Ya, saya sangat Pak setuju Jul. sekali dari kinerja Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menuntaskan kasus ini yang sudah lama ya. Sebenarnya kasus ini sudah lama. Sering di channelnya Pak Ujang ini berkoar-koar, menantang umat muslim, memelintir ayat-ayat, menghina presiden kita, menghina wakil presiden kita yang seharusnya kita hormati, yang seharusnya dia dimengerti, malah dihina kayak begitu. Menuduh bahwa presiden kita dituduh sebagai penjajah. Ini sudah tuduhan yang sangat amat keji sekali, yang tidak pantas orang ini sebenarnya untuk berbicara begitu. Saya sangat berharap pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini agar menjadi sebuah keadilan untuk semuanya. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau nambahin. Kalau sudah nggak ada yang nambahin, saya tutup video ini. Ya silakan. Saya Pak Jul. Silakan Bu. Ya, Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke. Saya ulang lagi kepada Ikhwan Fillah yang di live chat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada para saudara seiman saya, saudara-saudara saya yang ada di Zoom ini. Paul Zhang ini not Paul Zhang, tapi Paul Zhong. Si Zhong ini mempunyai rekam jejak bukan hanya menistakan agama Islam, menghina nabi kita, tapi juga dengan secara terang-terangan mendukung gerakan separatis yang ingin memberontak kepada pemerintah Indonesia yang berdaulat, yang telah membunuh para prajurit TNI Angkatan Darat, para prajurit kepolisian yang sedang menunaikan tugas dalam menjaga kedaulatan NKRI di tanah Papua yang merupakan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Orang ini, Ikhwan Fillah, saudara-saudaraku sekalian, baik yang Muslim maupun yang Kristen, saudara sebangsaku, tolong tanya dalam diri hati kalian, apakah orang ini pantas untuk
kalian teladani. Kalian tinggal di Indonesia, wahai umat Kristen di Indonesia. Kalau ada satu dari kalian yang mendukung orang ini, hanya karena merasa satu agama dengan dia, shame on you. Kalian makan dan minum dari bumi pertiwi. Kalian berlindung di bawah Pancasila, di bawah Garuda Pancasila dan bendera Republik Indonesia, merah dan putih. Kalau sampai kalian mendukung Zong ini hanya karena satu agama dengan kalian, saya bilang, shame on you. Di mana rasa patriotisme dan nasionalisme kalian? Di mana Garuda Pancasila di hati kalian? Di mana kalian letakkan nilai-nilai nasionalisme itu? Kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu nusa. Terlepas dari provinsi mana kita berada, datang dari mana, dan terlepas apa kepercayaan kita. Kita adalah Indonesia. Pemimpin kita adalah Bapak Jokowi dan wakilnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka adalah simbol negara yang sudah dihina oleh manusia seperti ini. Di mana hati kalian, wahai umat Kristen yang mendukung si Zong ini? Saya ingin mempertanyakan nasionalisme kalian, patriotisme kalian. Saya masih menganggap it's normal kalau umat Islam bereaksi karena nabinya dihina, agamanya dihina. Dan umat Islam di Indonesia juga bereaksi karena presidennya dihina dan dilecehkan, dan wakil presidennya dihina dan dilecehkan. Dan negaranya dilecehkan dan dihina. Tapi kalau kalian umat Kristen di Indonesia, kalian masih mendukung orang ini yang sudah jelas-jelas terang-terangan mendukung gerakan Papua Merdeka yang sudah membunuh para prajurit TNI Angkatan Darat, kepolisian. Mereka itu gugur. Mereka itu bukan rakyat sipil. Mereka itu gugur dalam tugas. Mereka itu pahlawan kita. Mereka itulah yang melindungi kita, melindungi kedaulatan kita. Hai umat Kristen Indonesia. Mereka itu gugur untuk menjaga supaya kalian bisa hidup aman, sentosa, sejahtera di bumi Indonesia. Siapa? Siapa yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia? Sejengkal tanah tidak boleh lepas dari bumi NKRI. Ingat itu. Apa kalian berpikir para prajurit ini mempunyai keluarga, mempunyai anak istri, mempunyai orang tua sama seperti kalian? Mereka mengorbankan diriku. Mereka. Demi apa? Demi kalian, salah satunya. Shame on you. Orang ini mengatakan kalau Partai Komunis Indonesia tidak bersalah. Kalau NU lah bersalah yang telah membantai orang-orang komunis. Sejarah membuktikan dan dia bolak-balikan fakta sejarah. Dan kalian dengan fanatik buta karena merasa kalian seiman dengan dia, kalian mendukung dia. Shame on you. Dialog antar agama diperbolehkan dalam negara berdemokrasi seperti ini. Pemilu adanya pro dan kontra itu wajar dalam negara demokrasi. Makanya ada pemilu. Tapi kalau dalam hal ini, kalian tidak bisa membedakan identitas kalian sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan di satu sisi orang di Jerman sana, bukan di Indonesia loh, di Jerman. Yang dengan santainya sambil minum kopi, sementara kalian bisa menjadi korban. Keluarga kalian bisa menjadi korban. Tolong, gunakan akal dan logika kalian dan gunakan hati kalian. Cintai Republik ini.
Pancasila tidak akan bisa diganggu-gugat. Ingat itu. Pancasila sudah jadi harga mati. Lihat cermin. Bagaimana TNI sudah berusaha mengayomi rakyat. Bagaimana kepolisian sudah berusaha mengayomi rakyat. Rakyat dari agama apapun. Masa kalian tidak mau menghargai jerih payah dan kerja keras bapak-bapak di TNI dan di kepolisian? Mereka ke Papua bukan buat senang-senang, men. Bukan buat have fun. Bukan buat nyanyi-nyanyi, buat dangdutan, enggak. Mereka patroli di perbatasan. Dan itu resikonya nyawa. Bisa nggak kalian ke sana? Dan ada kemarin yang meninggal, guru. Itu orang Kristen. Dalam TNI dan kepolisian tidak adanya saya agama Islam, saya Kristen, saya Katolik, saya Buddha. Tidak. Individu mereka memang beragama. Tapi mereka disumpah oleh sumpah prajurit. Mereka harus setia kepada Ibu Pertiwi. Termasuk kalian umat Kristen Indonesia yang dilindungi oleh mereka. Dan prajurit mereka ini gugur dalam tugas. Tolong hargai itu. Shame on you kalau masih mendukung orang ini, si Zong ini, karena kalian berpikir dia seiman dengan saya. Shame on you. Saya ingin berkomunikasi dengan kalian. Komunikasi dalam arti kata kita berdebat secara mana yang lebih patriot dan mana yang mempunyai rasa nasionalisme. Saya atau kalian. Saya tidak akan membawa agama. Kita bicara mengenai Pancasila, kita bicara mengenai sejarah kebangsaan ini. Shame on you. Silakan, saya nyimak lagi. Oke, thank you. Betul apa kata yang dikatakan Bu Josi ini. Kita pisahkan agama. Coba lihat. Bukan berarti kita harus memisahkan. Anda mau Kristen, Anda mau Islam, mau Hindu. Indonesia adalah Indonesia. Siapakah Papua Merdeka ini? Separatis, pemberontak. Sekarang Paul Zong itu mendukung separatis ini. Dan kalian orang Indonesia yang beragama Kristen mendukungnya. Dalam undang-undang. Dalam undang-undang Bang Andi, Iwan Villa ikut serta loh. Mendukung itu ikut serta. Anda tahu itu. Bisa saya benarkan loh, sebentar Pak Yan. Silakan Bang. Tidak semua orang Kristen di Indonesia mendukung Paujan, hanya sebagian. Jadi himbauan yang mendukung kepada pendukung, ya, saya yang mendukung. Ya, kepada pendukung Paujan, mohon istighfar atau kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Kalian salah satu pengkhianat bangsa, kalau boleh saya bilang. Kenapa? Karena kalian telah mendukung pengkhianat yang mau memberontak kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang mau mengoyak-ngoyak kedaulatan Republik of Indonesia. Itu adalah pengkhianat, traitor saya bilang, traitor. Oke. Karena buktinya Shame adalah on you. Ya, begini Bu. Thank you Bu. Jadi buktinya adalah dari hasil dialog mengomentar ini beberapa debator Kristen terus terang itu mendukung. Ada juga yang abu-abu, ada juga yang nggak mendukung, begitu ya. Jadi ini nggak bisa dinisbahkan kepada agama Kristen secara keseluruhan. Ya itu, kalau supaya ledak juga sih kita di sini. Baik. Saya bilang yang mendukung. Saya bilang bukan umat Kristen seluruh Indonesia. Saya bilang yang mendukung. Betul.
Betul. Baik yang mendukung terang-terangan atau hanya mendukung di balik layar. Baik itu yang mendukung secara terang-terangan atau behind the door. Ngerti kan maksud saya behind the door? Iya, Yes. di belakang itu. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Kalau mungkin, pernah Pak Ian bilang kemarin, kalau mungkin dibalik lagi, siapa yang bicara kemarin ya? Saya dengar, saya lupa. Kalau mungkin ada penjajah datang, apakah kalian akan berjibaku dengan para muslim yang akan melawan penjajah? Atau malah kalian menjadi mata-mata? Atau malah kalian akan menjadi duri dalam daging, membantu penjajah untuk mengambil alih Indonesia? Itu saya pertanyakan. Thank you, Bu. Kayaknya kemarin Pak Andalusia kali ya yang bilang, bicara waktu itu. Bukan Pak ya, Betul. sorry Pak ya. Betul. Pak Andalusia sepertinya. Ada salah satu yang Benar-benar mendukung. ngedukung OPM, dukung OPM terus didukung pula Baik, Bu. oleh orang-orang Begini bego saja. gitu loh. Orang-orang Iya, Bu. bego yang nggak mempunyai nilai nasionalisme tapi berdasarkan kefanatikan kagak pugu lagu. Baik. Jadi gini, biarkan Beriman pihak. kepada agama boleh, goblok jangan. Baik. Oh, jadi begini, baik. Bentar, Kang Handi, biarkan dulu Bunda Jasi menyelesaikan gitu loh. Kang Handi jangan dipotong dulu, coba baca WA saya. Jangan dipotong dulu. Biarkan, lanjutkan Bun. Emosi saya, emosi karena saya membayangkan bagaimana bapak-bapak TNI Angkatan Darat, bapak-bapak di kepolisian yang jauh dari keluarga bertugas di Papua. Ya, padahal mereka bukan di Papua, bukan di kota besar, men. Di tengah hutan. Mereka nggak ngedangdut, mereka nggak ke diskotik, joget-joget, kagak. Mereka jalan di malam hari, jalan di siang hari. Bukan hanya mereka akan menghadapi bahaya dari OPM, tapi juga dari binatang buas. Yang mungkin kalian mungkin masih bisa makan nasi, masih bisa makan ayam. Mereka, dedaunan yang mereka makan. Emang dipikir enak apa? Bagaimana kerja keras Bapak Kasat kita dan istri tercintanya untuk memanusiakan TNI Angkatan Darat supaya bisa diterima oleh rakyat Papua. Itu adalah suatu kerja keras yang sangat luar biasa, yang sangat saya apresiasi dari Kasat yang sekarang ini, Bapak Jenderal Andika Perkasa, dan Ibu istri tercintanya, Ibu Heti Andika Perkasa. Oke. Bagaimana dia dekatnya dengan rakyat, berusaha untuk memberikan citra yang positif dari TNI Angkatan Darat. Dan juga para bapak-bapak di kepolisian dengan ibu-ibu bayangkarinya. Kebayang nggak kalian? Istri-istri mereka ini melepas suami mereka ke medan tugas, bukan dengan asik, laki gue pergi, gue bisa have fun. Kagak. Mereka berdoa, baik itu yang beragama Kristen maupun yang Islam atau Hindu atau Buddha. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, supaya suami tercinta mereka bisa kembali ke mereka dan ke anak-anak mereka dengan selamat. Tapi yang gugur, coba bayangkan perasaan keluarga mereka. Yang gugur itu adalah menjaga sejengkal kedaulatan Republik of Indonesia. Coba dipikirkan baik-baik. Orang ini yang mau kalian dukung hanya karena kalian seiman dengan dia. Shame on you. Presiden kita sudah bekerja keras. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden sudah bekerja keras. Dihina dan dilecehkan simbol negara. Dan kalian tidak tersinggung? Simbol negara dilecehkan oleh orang yang menetap di luar negeri. Kalau bukan traitor, apa? You are sick if you think that is normal. You are sick in your mind. Kalau itu, kalian pikir itu normal. Sick. Perlu dicek kejiwaan kalian. Perlu dicek rasa nasionalisme kalian.
bicara sama saya tentang Pancasila. Saya Sri Kandi Pancasila. Saya Sri Kandi Ibu Pertiwi. Boleh bicara dengan saya. Saya generasi pendidikan moral Pancasila. Shame on you. Lanjut. Saya nyimak lagi. Oke, terima kasih Bunda Josi. Jadi apa yang Bunda Josi katakan itu betul. Tidak semua, sebagian orang yang mendukung, dengerin ya, sebagian orang yang mendukung orang bukan monyet. Apakah monyet ada? Mungkin salah satunya. Karena dia monyet. Dia bilang, kenapa tidak berpikir? Dia di mana? Kita baku hantam. Anda ngerti? Baku hantam kita nih sama anak bangsa. Apakah Anda pernah belajar P4? Ada pernah. Bukan saya ngajuin. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pernah. Bela negara. Pernah bela negara. Belajar. Coba ini. Saya ngomong kepada kalian yang pendukung si Jong. Saya nanya sama kalian. Baik-baik. Ini lepaskan agama kita. Saya nanya sama kalian. Kalian ini orang mana? Kita nggak kesukuan. Warga negara mana Anda? Masa kita ribut anak bangsa gara-gara satu orang si Jong? Si Jong. Lihat mukanya si Jong. Dia pernah dihabisin sama bukan begitu. Dia pernah menghabiskan keluarga ulama oleh keluarganya dia, dan dia dihabiskan oleh TNI keluarganya. Apakah dia pernah berbicara itu? Anda lihat di YouTube-nya dia, salah satu YouTube-nya ada. Kalau belum dihapus sama dia. Kalau nggak salah terusan yang tadi. Siapakah dia berarti? Pernah yang bantai ulama-ulama siapa? Siapa? PKI. Siapa yang pernah dibantai, ditangkap, dimasukin penjara oleh TNI? Siapa? PKI. Anda bisa lihat siapa dia. Sesuai undang-undang Anda kalau membantu atau mendukung dia, Anda salah satunya ikut serta. Ingat itu. Kalau kalian memang mendukung, berarti kalian pengkhianat. Karena sudah kelewatan dia. Dia di mana? Dia di mana? Kalian di Indonesia? Ingat itu. Apa kalian tidak pernah mengenal moral Pancasila? Pernah nggak? Butir-butir Pancasila pernah nggak belajar Anda? Saya nanya. Ini para pendukung ya, Jong. Ayo kita ngobrol soal Pancasila. 5 sila, dalam 1 sila berapa butir? Ayo kita buka ke Tuhan Yang Maha Esa. Butirnya berapa? Terus sampai 5. Ayo, coba Anda jadikanlah orang anak-anak Pancasilais. Orang Kristen, belajarlah Kristen dengan baik. Orang Islam, belajarlah Islam dengan baik. Itu aja Bang Handi. Mohon maaf kalau misalkan agak dikit emosi. Bukan emosi sebenarnya, karena kesel ya lihat si Jong ini. Lihat di YouTube-nya itu sering ini. Untuk Iwan Villa Muslim, ini saya harap nggak usah masuk ke sana. Debater Muslim biarin aja. Kalau kita mendukung dia, berarti kita channel dia, berarti kita termasuk salah satu pendukung atau ikut serta dalam pergerakan ini. Nggak usah, biarkan aja. Ini sudah ranah hukum
yang ada di Indonesia. Kalau dia warga negara Jerman, silakan aja. Interpol kita yakin polisi-polisi kita ini profesional, top. Tidak menyangkut masalah politik di sini. Tidak ada masalah politik. Tidak satupun politik. Karena kesatuan itu bukan politik. Kebangsaan adalah bangsa, bukan politik. Bangsa adalah bangsa. Mau presiden siapapun nanti. Sekarang Pak Jokowi, kita hormati dia sebagai presiden. Maruf Amin sebagai wakil presiden, hormatlah dia sebagai wakil presiden. Kita bangun baik-baik. Itu aja Iwan Sulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang Andi, dilanjut Bang Andi. Ya, makasih Pak Yan. Tapi saya yakin ya, pihak yang berwajib sudah mengantongi data yang kita omongkan tadi. Termasuk yang diomongkan Ibu Josie Dewi dari Amerika. Saya yakin itu datanya udah komplit. Barang bukti dan alat bukti cukup sehingga Pojon ini bisa ditersangkakan. Kita berdoa saja. Semoga cepat beliau ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia telah perbuat. Itu saja kalau menurut saya. Kembali ke Banjul untuk ditutup. Udah nggak ada kayaknya pada. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, saya setuju dengan komentar teman-teman itu. Kita nggak usah lah mengunjungi channel, terutama channel Pauzong ya. Di sana malah kita dapatkan mudaratnya, kita di sana jengkel. Kalau kita ingin melawan di sana ataupun masuk ke dalam Zoom-nya juga kita di-kick, kita di-mute, kita dimaki-maki, Nabi kita dimaki-maki, ayat Al-Quran dipelintir-pelintir, presiden kita itu dihina, wakil presiden kita dihina, dituduh sebagai penjajah, dituduh sebagai mau mendirikan negara Islam. Ini kan tuduhan-tuduhan yang keji. Jadi kita kalau mau melawan mereka nggak usah ke sana, cukup di channel Muslim saja. Kita membuat video reaction bersama-sama, kita komentari bersama-sama. Banyak mudaratnya di sana, nggak ada manfaatnya. Lebih baik kumpul di sini. Dan juga saya menghimbau kepada rekan-rekan debat. Saya menghimbau juga, nggak usah ke sana, ngapain ke sana? Toh kalian di mute, nggak ada apa-apanya. Di mute, habis itu kita dibully di sana, dibully oleh Pauzong, dikatakan kita goblok, dikatakan kita itu tolol, seperti Nabi Muhammad. Dia menganalogikan kita seperti itu. Lebih baik kita hindari, nggak usah ke sana, nggak ada manfaatnya. Demikian teman-teman, ini sudah hampir 1 jam live kita ini. Kiranya sudah cukup Mas Andi? Oke, sudah cukup lah saya kira, Hijul. Ya. Cukup. Sudah cukup lah. Iwan Villa yang ada di live comment YouTube, yang berada di Salam Akal Sehat, di Zulfikar Official, juga Mas yang JCC, juga calon-calon pendukung yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri streaming hari ini, nanti kita akan ketemu dengan tema dan live yang berbeda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.